Hey guys, ini adalah update dari meditation challenge yang waktu itu Vina dan gua lakuin di Asah Diri. Challenge-nya adalah untuk 30 hari bermeditasi tanpa ada break satu hari pun. Ya, gue sampai hari ke-30 berhasil melewatinya. Jadi tiap hari gue bermeditasi. Mostly gue melakukan meditasi itu di waktu yang sama, yaitu malam sebelum gue tidur. Jadi waktu awal-awal itu gue sempat, wah ayo nih meditasi di pagi hari gitu kan, supaya ntar fresh harinya. Tapi ternyata tidak berhasil teman-teman, karena gue itu susah banget yang namanya bangun pagi. Dan justru di pagi hari itu gue kayak setengah jam pertama itu kayak masih gitu, kayak masih belum sadar sepenuhnya lah. Jadi dengan gue mencoba meditasi di pagi hari itu, waktu itu malah jadi kayak gak konsen dan malah jadi kayak pengen tidur lagi. Jadi waktu itu gue akhirnya decide, oh yaudah gue meditasi malam aja. Sayangnya gue kali ini belum bisa menyelesaikan challenge ini karena di hari ke-20 sekian, gue lupa tepatnya, 20 awal-awal sih, itu ada satu hari yang gue gak bermeditasi. Interesting buat gue untuk tahu hari setelahnya gue ada pikiran kayak, oh ya udah hari ini gue meditasi 2 kali aja buat ngebayar yang kemarin, utang yang kemarin. Tapi gue decide untuk tidak melakukan itu karena ada pertanyaan lagi yang muncul ke kepala gue. Pertanyaannya adalah, Bay, lu ngelakuin ini tuh buat siapa sih? Lu tuh ngelakuin ini cuma buat diri lu sendiri dan bukan buat nunjukin ke orang lain bahwa lu selesai satu challenge atau apapun itu. And that's why gue decide untuk accept kenyataan dan bilang ke Vina juga, Vin, gue gagal. Yes. Jenis meditasi yang gue lakukan waktu itu adalah sebenarnya lebih ke breathing meditation. Jadi benar-benar cuma mengamati nafas aja yang keluar dan yang gue hirup. Itu gue lakukan melalui guided meditation. Jadi gue ada satu video di YouTube yang gue temuin yang menurut gue ini oke banget, dan nanti gue juga akan kasih linknya di deskripsi. Dan itu sekitar 15 menit, jadi benar-benar 15 menit sebelum tidur gue melakukan meditasi pernapasan itu. Dan itu impactnya cukup luar biasa sih, karena gue jadi tidur nyenyak, bangun juga jadi fresh. Dan biasa tuh gue kalau tidur suka kayak kebangun gitu kalau di jam subuh-subuh gitu ya, jam 2, jam 3 gitu. Nah, setelah gue melakukan meditation challenge ini secara rutin di malam hari, gue merasanya sih gue nggak bangun-bangun lagi di tengah malam itu ya. Jadi bener-bener tidurnya tuh pulas sampai di pagi hari. Mungkin makanya gue waktu bangun pagi juga jadi fresh, karena nggak kayak capek bangun di subuh-subuh itu. Jenis meditasi yang gue lakuin itu ada 2. Yang pertama adalah meditasi menurut teknik Vipassana. Basically di situ gue cuma mengobserve aja, cuma ngelihat aja pernafasan gue, tidak mengontrol pernafasan, tidak bereaksi akan hal apapun. Gue cuma nyeken tubuh gue scan tubuh gue dari atas sampai bawah. Dan meditasi yang kedua itu adalah dimana gue visualize masa depan yang ingin gue jadikan kenyataan. Jadi gue visualize kerjaan apa yang ingin gue lakukan, dan gue benar-benar memposisikan diri gue membayangkan itu dan merasakan, kayak misalkan contohnya gue berada di sebuah panggung dan gue di situ bisa menjadi speaker, dan gue ngelihat gimana orang-orang yang datang ke acara itu juga benar-benar terinspirasi dan mereka jadi ingin untuk terinspirasi untuk menjalani hidup lebih bahagia dan lebih menikmati hidup lagi. Itu semua gue bayangin, dan gue mencoba untuk tidak hanya sebatas gambaran aja, tapi gue benar-benar mencoba ngerasain gimana rasanya kalau gue benar-benar ada di panggung itu. Deg-degannya kayak gimana, happy-nya kayak gimana kalau ada orang yang datang habis acara itu ke gue dan bilang, bye, thank you ya. Semuanya gue coba visualize sedetail mungkin, dan gue coba rasain itu.
karena gue memusatkan perhatian pada nafas, akhirnya gue juga tidak memikirkan hal lain. Kan sering banget ya teman-teman mungkin yang insomnia atau susah untuk tidur juga mungkin pernah merasa bahwa di saat mau tidur kok malah jadi kayak mikirin apa yang terjadi hari ini atau apa antar yang besok akan kalian lakukan, atau misalkan kalian di hari itu menemui masalah, kalian malah jadi mikirin itu terus menerus sampai akhirnya kalian juga nggak bisa tidur karena pikiran kalian kayak berputar terus gitu kan. Nah, dengan si meditation challenge ini yang gue lakukan di malam hari, akhirnya gue juga meminimalisir hal-hal seperti itu yang tadinya misalkan gue udah kayak sibuk besok gue mesti ini gitu. Jadi gue benar-benar fokus ke nafas dan pikiran itu seperti menghilang sih kalau di gue ya. Jadi benar-benar abis gue melakukan si meditasi itu gue bisa tidur masuk ke saat tidur itu dengan lebih cepat. Jadi tidak kesana kemari gitulah pikiran gue. Mungkin untuk menjawab ini relevan buat teman-teman juga tahu, gue meditasi itu nggak ada waktu pastinya. Terkadang pagi habis gue bangun, terkadang juga malam sebelum gue tidur. Itu 2 waktu yang biasanya gue lakuin meditasi. Kalau gue meditasi pagi, itu rasanya gue masih setengah ngantuk, tapi enak karena gue lebih fokus ke meditasi itu. Karena mungkin pikiran gue juga belum terpenuhi dengan hal-hal atau kerjaan-kerjaan yang harus gue lakuin hari itu juga. Kalau malam ya lawannya, terkadang kepalanya udah penuh, jadi kayak lebih susah untuk masuk ke momentum meditasi itu sendiri. Tapi di kedua-duanya efeknya adalah gue jadi jauh lebih tenang. Malam tidurnya lebih enak, pagi kalau gue meditasi, gue ngejalanin hari seakan-akan punya clear mind. Jadi gue bisa ngelihat semuanya tuh dengan lebih jelas dan enggak gasrak gusruk. Nah, struggle-nya nih teman-teman. Again, si meditation challenge ini sebenarnya selain gue ingin membangun habit untuk bisa bermeditasi, sebenarnya ini adalah challenge lebih mendasarnya itu goalnya adalah supaya gue bisa menjadi orang yang konsisten dan disiplin. Jadi struggle-nya again di hari-hari pertama, di awal-awal tuh hari 1 sampai ke 5 gitu ya, itu yang paling sulit karena ya selalu ada tendensinya kayak aduh males besok lagi ya. Biasa kan kita kalau misalkan baru memulai habit atau ingin membangun habit kan selalu muncul kayak males lah besok lagi gitu. Tapi yang menjadikan gue bisa berkonsistensi sampai dengan hari ke-30 adalah gue inget prinsip dari membangun habit yang waktu itu gue baca dari James Clear. Dia bilang bahwa kalau misalkan kita udah miss 1 kali, 2 hari berturut-turut kita miss, itu habitnya tidak akan terbangun. Jadi gue mencoba untuk ya udahlah semales-malesnya gue gitu, gue mencoba untuk bermeditasi. Makanya gue tidak membebani diri gue dengan meditasi yang panjang karena itu bakalan makin bikin gue overwhelmed lagi. Makanya gue memutuskan untuk cari breathing meditation yang cuma 15 menit. Jadi dari situ sedikit demi sedikit gue juga bisa membangun habit tersebut. Struggle di meditation challenge ini adalah disiplin. Gue sendiri juga sadar bahwa disiplin itu adalah satu aspek di dalam hidup gue yang gue pengen terus asah. Jadi untuk mencoba challenge ini lagi, mungkin gue bakal ngejalanin ini lagi. Gue bakal taruh jadwal yang pasti, jadi nggak pagi malam, jadi either pagi atau malam, dan benar-benar ada slot waktu jam segini sampai jam segini, atau dari sekian ya dari jam segini sampai jam segini gue bermeditasi, dan gue harus untuk ngelakuin itu. Jadi struggle-nya di situ. Struggle yang lain adalah dimana gue ngerasa bermeditasi karena harus. Jadi ada 2 ini. Jadi kayak gimana ya? Gue bingung. Kadang-kadang gue ngerasa gue memang harus karena gue harus berdisiplin. Tapi yang kedua kadang-kadang it didn't feel right buat meditasi hanya untuk ngejalanin challenge aja. Tapi di situ gue juga sadar bahwa itu adalah
ego gue, monkey mind gue yang bilang udah baik, nggak ngapain sih lo ngikutin challenge kayak gini. Dan gue sendiri juga sadar bahwa memang bermeditasi itu memberikan efek yang positif dalam diri gue, dan gue ingin mengimplementasikan itu menjadi part of my life secara fix. Dan kalau ditanya sekarang apakah gue akan menetapkan habit ini di dalam kehidupan gue, ya gue pengen banget, karena gue juga merasakan impact-nya. Itu yang tadi gue bilang, tidur lebih nyenyak, pikiran juga lebih tenang. Itu impact yang menurut gue worth it banget supaya teman-teman bisa mencoba yang namanya meditasi. Cuma apakah gue bisa berkonsistensi lagi selama 30 hari? I will do my best. Mungkin gue akan kembali mencoba merutinkan si meditasi pernapasan itu yang pendek-pendek dulu, sampai akhirnya gue bisa masuk ke meditasi yang mungkin lebih sifatnya creating. Jadi gue pengen banget, sebenarnya goalnya adalah untuk membuat rutin meditasi dari si Joe Dispenza, yaitu yang ingin menciptakan masa depan gue sendiri. Iya, karena gue, again, yang barusan juga gue udah share, gue mendapatkan efek yang positif dari bermeditasi, dan kemungkinan gue bakalan ngulang 30 days meditation challenge ini untuk ya buat diri gue, supaya gue juga puas, nggak gagal dalam menjalankan challenge-nya, dan juga nggak menyerah meskipun gue pada percobaan yang pertama itu gagal. So itu dia teman-teman quick update dari gue. Again, gue merasakan benefitnya banget dari meditasi. Cuma yang namanya memilih suatu habit untuk gue belum tentu cocok untuk lo. Jadi menurut gue ya coba aja dulu kalau kalian mau meditasi. Kalau memang itu bukan buat lo atau lo nggak merasakan impact-nya, ya nggak harus juga meditasi gitu. Banyak cara meditasi. Sebenarnya meditasi itu tidak selalu harus lu duduk di lantai atau lu duduk di hutan berjam-jam dan berdiam diri. Itu sebenarnya persepsi yang salah menurut gua. Jadi dengan lu berada di present moment aja, setiap saatnya lu aware dengan apa yang lu pikirkan, dengan apa yang lu keluarkan dari dalam diri lu, itu menurut gua juga udah suatu bentuk meditasi.